Ya, kembali di Top 2 News, pemirsa, kita langsung saja lanjutkan kembali. Kalau tadi Bang Margarito mengatakan ada banyak aturan yang dilanggar. Ini memicu terjadinya tindak pidana korupsi begitu ya, seperti yang sudah mencuat saat ini. Kalau tindak pidana korupsi, kalau tindak pidana korupsi yang sekarang ini kan suap menyuap, ya. Begitu ya. Dan suap menyuap itu dimanapun selalu didahului dengan pembicaraan-pembicaraan, begitu ya. Nah, tapi memang kita mesti akui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ada di sana di tempat reklamasi ini semua pelanggaran administrasi. Ya, ketentuan baik itu, misalnya kalau Pemda ini, Pemprov ini, makanya saya sering bilang sudah Pemprov jangan ngomong deh, tanpa ngomong itu masalah. Oh, itu mungkin begitu. Kenapa? Karena kita undang malam hari ini juga tidak berkenan hadir. Karena mereka misalnya bolak-balik bicara mengenai Kepres 55 begitu ya. Masih berlaku. Itu satu, mereka nggak ngerti hukum dan celakanya mereka menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, kalau mereka pakai itu sebagai dasar, begitu ya. Pertanyaan kepada mereka dan mereka pasti nggak bisa jawab. Apakah ada tim pengarah? Tim pengarah itu diketuai oleh Seknek. Ada nggak? Ada Menteri KKP, kemudian Bappenas dan segala macam. Ada nggak? Kalau ada, kapan rapatnya? Itu baru satu. Padahal Perpres ini sudah, Kepres ini sudah dianulir demi hukum oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Begitu ya. Apakah kawasan yang ada di Jakarta Utara kawasan strategis? Yes. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh SBY, itu kawasan itu masuk kawasan strategis nasional. Karena itu maka dihubungkan dengan Nomor 1 Tahun 2014, khususnya pasal 50, kewenangannya Menteri. Menteri siapa? Menteri Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Jadi clear. Mau apa lagi gitu. Belum lagi kalau misalnya amdalnya kita nggak tahu, mudah-mudahan benar semua gitu ya. Kalau amdalnya nggak beres, pasti ada tindak pidana lingkungan di situ. Pangeran, kalau Anda lihat ini loh banyak pelanggaran sebenarnya dari sisi hukum, banyak juga yang dilanggar oleh pemimpin kita gitu. Bahkan kita tahu juga salah satu staf ahli dari pemimpin kita yang katanya adalah anak magang juga sudah dicekal. Artinya kan memang ada keterlibatan dari seorang eksekutif pemimpin kita di Jakarta. Ya gini ya Mbak ya, yang namanya pelanggar itu ya pelanggaran itu memang harus ditindak. Kadang-kadang undang-undang kita, peraturan kita ini tumpang tindih, ini masalahnya. Kadang-kadang orang berlindung di undang-undang untuk cari duit dia di situ. Ya kan, berlindung di peraturan. Nah ini yang jadi masalah. Kita mau reformasi juga di masalah undang-undang. Ya, masalah peraturan, tumpang tindih. Ya kan, akhirnya aja memberi peluang untuk korupsi ternyata. Yang mana yang tumpang tindih? Oh banyak, nggak perlu kita cerita. Ini kalau kita cerita sih bisa 4 jam di sini. Ya. Sebetulnya bukan tumpang tindih, tapi sebetulnya ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Karena yang paling tinggi itu kan undang-undang. Aturan yang lebih rendah, perda, itu harus turut begitu. Amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam pengelolaan wilayah pesisir harus ada peraturan daerah tentang zona pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu belum ada dan reklamasi tetap dilanjutkan. Nah, ini bukan tumpang tindih. Kalau itu bukan pelanggaran, ya itu namanya hukum rimba. Hukum rimba. Bapak-bapak, reklamasi sudah selesai begitu ya, sudah diputuskan bahwa ini ada penghentian sementara moratorium begitu ya, sudah ada penghentian sementara. Yang ramai saat ini adalah balutan korupsinya ini. Kira-kira siapa lagi yang akan terlibat? Apakah memang hanya sebatas dari pengembang begitu, Mas Wahyu? Ya, jadi gini. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau YLBHI melihat bahwa ini ada ketimpangan struktur. Ada ketimpangan struktur antara masyarakat, antara rakyat, kemudian negara dan korporasi. Dan di sini rakyat dilemahkan karena korporasi kemudian masuk ke ruang-ruang negara untuk kemudian mempengaruhi kebijakan. Nah, oleh karena itu kemudian ya dalam konteks reklamasi ini kepentingan perusahaan ini ingin coba masuk. Didorong nih si pemerintah ini, pemerintah DKI, didorong bagaimana dia mengeluarkan izin reklamasi dan izin lokasi maupun izin reklamasi. Dan padahal jelas izin lokasi sama izin reklamasi itu adalah di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Junto Nomor 1 2016 itu jelas. Bahkan kemudian ada perpresnya juga. Perpres nomor 122 garing 2012 bahwa izin lokasi dan izin reklamasi ada di kementerian. Nah, oleh karena itu, ya kemudian saya pikir ini bertentangan. Artinya ada kepentingan tertentu yang kemudian mendorong nih agar ini cepat-cepat keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Perpres nomor 122 tahun 2012 juga jelas bahwa dalam
izin lokasi maupun izin reklamasi, dalam mengeluarkan atau penentuan lokasi itu harus ada rencana wilayah zonasi wilayah pesisir. Ya. Nah, kaitannya apa dengan dengan korupsi ini? Karena saya ibaratkan ya, ibarat izin reklamasi itu adalah bayi. Izin reklamasi adalah bayi. Okay. Dan rencana zonasi atau perda itu ibarat ibu. Okay. Jadi bayinya dulu, kemudian ini mau cari ibu nih. Ya, ya. Nah, otomatis si pengembang ini bagaimana mendorong nih dan semua ingin mengumpulkan. Bang Margarito. Ini simpel aja nih, izin sudah dilakukan, rencana zonasi belum ada begitu. Nah, ini kan pelanggaran hukum nih, Ya. pelanggaran hukum kan. Nah, supaya ini manis pelanggarannya, dianggap tidak manis, cepat-cepat bikin ini apa? Ya, bikin. Perda zonasi, begitu gitu. Ini problemnya. Tapi kalaupun perda zonasinya muncul sekarang, itu tetap saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum yang sudah terjadi, karena perbuatan sudah terjadi. Gitu loh. Dilihat kalau itu oleh KPK begitu Ya. dalam hasil pemeriksaan Nah ini yang mesti dicek seberapa jauh pembicaraan-pembicaraan yang ada di rumah dan segala macam itu bersubstansi mempercepat pembentukan perda, perda tentang zonasi itu, dan dalam pembicaraan uang yang dimasukkan itu adalah bagian dari rencana itu. Kalau uang yang didapat itu, suap itu adalah bagian dari rencana yang termasuk dibicarakan, ya ada korupsi. Artinya bukan tidak mungkin kan kalau gubernur tidak tahu dengan rencana-rencana itu? Hah? Ya mungkin saja. Mungkin gubernur tidak tahu gitu ya. Mungkin saja gubernur. Lalu apa fungsi dari si staf ini yang akhirnya sampai ya. Nah, apakah stafnya itu bolak-balik bicara dengan gubernur nggak? Pembicaraan kami ini begini. Kalau misalnya stafnya itu bolak-balik Pak Ahok, kami tadi sudah bicara di rumah ini begini, akan beres Pak. Misalnya, kalau begitu didalami dong. Dan perlu dicatat ya, Pulau C dan D saat ini, ya, siapa? Ya. Pulau C dan D ini, kemarin kan kita heboh nih, Ya. persoalan Pulau G dan segala macam. Pulau G ini belum ada bangunan. Nah, C, D ini itu sudah berdiri bangunan. Nah, ini mau digimanain, kan gitu. Kemarin Bu Siti mengatakan bahwa di awal sebetulnya saya mengkritisi juga bahwa KLHK, KKP sudah melunak. Di awal di awal KLHK lewat keputusan Menteri terkait ketidaklayakan sudah memprotes terkait proyek ini sebetulnya di tahun 2003. Nah, kemarin juga pada saat kemudian terjadi gejolak ini, KLHK menyatakan ini ada pelanggaran yang serius terhadap lingkungan dan segala macam. Nah, kemudian juga di KKP juga sama, Menteri merasa tidak dikoordinasikan terhadap ini. Artinya semua bersuara. Tapi dalam kondisi saat ini mereka sekarang udah melunak, menganggap bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum yang seterusnya tadi itu dianggap sebagai pelanggaran yang biasa yang kemudian dapat diatasi dengan melakukan revisi dan segala macam. Saya pikir ada persekongkolan begitu maksud Nah, Anda? saya pikir begini. Jadi dalam konteks tata negara ya bahwa menteri itu adalah pembantu presiden dan presiden otomatis menginstruksikan semuanya, pasti ada hal yang kemudian mencoba dikondisikan oleh presiden agar mengamankan proyek ini. Oke, bisa Anda gambarkan Bang Margarito? Ini negara udah kalah kok nih. Kalah dalam artian? Ya kayak begitu mencela-mencela kayak begitu Bang, bisa pemerintah. nggak sih Anda jelaskan kepada kami dan juga pemirsa ini sebenarnya peran dari masing-masing dan fungsinya masing-masing ini seperti apa sih Bang? Kementerian Izin itu dikeluarkan oleh KKP. Ya. Kalau tidak, untuk keluarkan izin harus ada sejumlah syarat. Kalau syarat itu tidak ada, tidak boleh keluar izin. Kalau keluar cabut. Udah clear. Tapi kan ini keluar. Jangan mencela-mencela gitu Tapi kan pemerintah ini ini. keluar. Ini memang banyak manipulasi. Jadi Manipulatif semua ini. Jangan. tanda tangan persetujuan warga pun itu dipalsukan ternyata bahwa warga Coba, menyatakan setuju ini atas hukum proyek riba. itu. Betul-betul kita dihina. Lanjut ayo. Kita dilecehkan. Silakan ngomong. Untuk apa tujuan? Anda jangan lupa nih, kita tidak boleh disesatkan dengan soal ini. Mengapa? Yang namanya membangun bertolak dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita bangun manusia, kita muliakan manusia, kita martabatkan manusia, bukan taruh mereka di pinggir jalan. Bukan begitu caranya kita membangun. Ya. Kalau kita pakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, Ya. kita pakai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Kalau kita pakai hukum rimba, kita panggil perhitungan kalkulasi kapitalistik, ya memang manusia cuma angka-angka. Yang terjadi di pinggir apa tuh? Masjid apa itu? Kemudian Kalijodo dan segala macam. Dalam pandangan kapitalisme sih oke. Tapi kalau kita takar dengan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menghina kemanusiaan kita. Tidak ada cerita lain. Ada 17.000 nelayan Gila yang nih. terganggu. Pembangunan itu Gila. bukan bikin bangunan ini, bangun manusia, muliakan manusia, martabatkan manusia.
Hormati manusia. Itulah esensi pembangunan. Itulah esensi bernegara. Kalau dari semua yang sudah kita lihat hadir di gedung KPK untuk saat ini, adakah Anda melihat kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan ditetapkan oleh KPK? KPK kan lagi linglung nih sekarang. Anda tetap beranggapan bahwa KPK masih bingung gitu ya? Merasa linglung nih. KPK linglung? Linglung. Dia yang ngomong ya, bukan kita ya. Artinya tidak mungkin memang ada orang bodoh yang bilang Anda ngomong. Artinya tidak mungkin menemukan siapa sebenarnya dalang dari proyek reklamasi ini sendiri? Bakalan tidak dapat. Sulit? Tidak akan dapat. Tidak akan dapat? Yes. Gak bakalan dapat. Saya coba mengkritisi terkait moratorium ya. Saat ini yang kemudian mencoba disampaikan oleh beberapa kementerian. Saya pikir moratorium ini bukan langkah yang tepat. Oke. Ya, bukan langkah yang tepat karena pada prinsipnya ketika kemudian di moratorium berarti sebetulnya ada langkah yang ingin dilakukan lagi oleh pemerintah, yaitu apa? Yaitu akan melanjutkan kembali. Nah, kalau ketika melanjutkan kembali tentu pelanggaran HAM akan terjadi. Ketika pelanggaran HAM terjadi tentu ini sudah kemudian menyalahi atau melanggar Undang-Undang Dasar 45 28I ayat 4 bahwa pemenuhan HAM, pemajuan HAM, termasuk perlindungan HAM dan penegakan hak asasi manusia itu ada di pemerintah. Ya. Artinya pemerintah tidak konsen terhadap persoalan HAM ini. Itu satu. Jadi kritisi saya terhadap pemerintahan Jokowi saat ini adalah dan pemerintah DKI Jakarta adalah lebih kepada ngomong untung rugi. Bukan ngomong persoalan bahwa itu ada masyarakat yang punya hak asasi manusia, ada hak atas lingkungan yang kemudian harus dijaga, ada pekerjaan yang layak yang harus kemudian didapat oleh masyarakat, dan itu diabaikan semua. Yang ada ya daripada gue nggak dapat kan gitu. Seolah-olah yang 15% lah, saya pikir itu. Dan kemudian yang kedua terkait KLHK, bahwa itu jelas Pulau C, D ini sudah jalan, G sudah jalan, gitu kan. Artinya yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah kalau memang dia ingin menginvestasi, silakan investigasi. Setelah investigasi, kemudian dipublikasi kepada masyarakat. Setelah itu melakukan tindakan, ada penegakan hukum karena di situ sudah terjadi pencemaran lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pemerintah DKI ya, dan saya pikir ketika Ahok merasa bahwa izin yang dikeluarkan itu adalah cacat prosedur dan segala macam, saya pikir sebagai pemimpin yang baik dan dia ingin menjadi gubernur lagi, jika ingin dipilih, cabut. Oke, itu nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut lagi. Iya, dicabut karena apa? Pengaruh karena itu. itu berpengaruh pada kita. Nggak ada pengaruh. Jadi kita tidak usah capek-capek sidang sampai selesai. Ya. Kalau sudah dicabut dihentikan sidangnya. Oke, kalau Bang Margir itu mengatakan KPK linglung saat ini, tidak mungkin akan bisa menemukan siapa dalangnya. Pangeran Norman. Gini ya, saya melihat membangun bangsa ini positive thinking lah. Anda kritik silakan. Kita ini sudah bebas kok berdemokrasi. Tapi ya kalau ngeritik ya kasih terobosannya. Jangan ngeritik toh gitu dong. Kan kita kan banyak. Oh enggak ada terobosannya. Reklamasi hentikan secara itu bukan terobosannya. Pembangunan itu kalau kita ingin membangun bangsa. Kita sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Wali punya tugas. Biro Hukum punya tugas. Kalau masalah nelayan ada Ibu Susi kok. Karena peduli banget terhadap nelayan. Kalau soal pelanggaran itu bukan orang yang kejam, orang yang punya perasaan. Sangat kejam. Penggusuran kami Jokowi itu apa? Ada penggusuran. Penggusuran dengan kekuasaan itu ada reklamasi. Gubernur di zamannya Gubernur Ahok, penggusuran itu ada solusinya dibanding gubernur sebelumnya. Iya kan? Sebelum gusur aja. Kalau Ahok tuh ada solusinya. Lu mau kesini nggak? Solusinya hidup di sungai-sungai itu pakai perahu itu. Itu kan di politisi. Ada kenyataan. Jadi harusnya pembangunan itu bukan terkonsentrasi, tapi terdesentralisir. Jadi yang perlu dicatat, yang perlu catat bahwa Ahok itu solusi. Saya pikir nggak solusi. Ya solusinya jangan solusi. Karena apa? Masyarakat pesisir nelayan ini di kusur itu akan dipindah ke rusun. Sekarang pertanyaannya adalah ibarat ikan itu akan dipindahkan ke habitatnya mati lah. Namanya dia di Jakarta. Kan orang kerja rumahnya itu di Banten. Kerjanya di Jakarta nggak ada masalah. Baik, Bapak-bapak, saya harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Di kesempatan yang lain nanti kita akan membahas terkait dengan reklamasi itu sendiri. Walaupun sebenarnya moratorium sudah dilakukan, artinya reklamasi berhenti untuk sementara begitu ya. Yang harus tetap kita kawal adalah proses hukum. Banyak yang dilanggar sebenarnya, dan juga dari sisi lingkungan, pidana lingkungan juga harus tetap kita kawal. Kita tetap berharap kepada KPK untuk bisa menyelesaikan kasus ini, walaupun sebenarnya Bang Margarito sendiri tidak punya kepercayaan diri terhadap KPK, bahwa KPK sedang linglung saat ini. Agak kecil itu. Oke, kita kan tetap akan kawal kasus ini, pemirsa, reklamasi berselimut korupsi di yang lain. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir pada malam hari ini.
Saya Rizka Indah harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Talk 2 News. Sampai jumpa.